Pemirsa, hari ini kita menjalankan puasa di hari ke-16. Serangkaian ibadah Ramadan yang dilakukan di Mekah dipastikan intensitasnya pun semakin tinggi. Dan bagaimana kondisi bulan Ramadan hari ini di Mekah, rekan Yasin Idris dan juru kamera Azari Narotama akan mengabarkannya untuk Anda. Assalamualaikum Yasin, bagaimana dengan hari ini nih, kepadatan dan juga keramaian para jamaah yang menjalankan umroh? Ya, Waalaikumsalam Hermira dan juga Yaumi. Nah, untuk saya di Indonesia, tadi kami pada saat sholat tarawih ini mendapatkan area di perluasan Masjidil Haram. Jadi dari tempat kami mengabarkan saat ini kurang lebih sekitar 2,5 kilometer dan butuh waktu 1 jam setelah sholat taraweh persis untuk menuju ke hotel kami. Yang biasanya kami kalau pada saat awal bulan suci Ramadan ini paling hanya ditempuh sekitar 15 menit saja. Artinya ini bergeser ataupun semakin lama kurang lebih 45 menit ini dikarenakan adanya penumpukan jamaah umroh yang sudah mulai terasa memasuki di 10 hari kedua seperti itu bulan suci Ramadan. Nah, ini akan diprediksi akan terus mengalami peningkatan sampai dengan nanti di 10 hari terakhir yang menjadi puncak dari ibadah umrah di bulan suci Ramadan ini. Nah, berbicara masalah kepadatan ini tentu tantangan cukup banyak, tidak hanya bagi anak muda seperti saya pun tadi pada saat berjalan, belum lagi dengan ribuan bahkan jutaan orang yang bersatu di jalanan sehingga membuat betul-betul secara energi ini terkuras habis. Nah, saya akan mengajak Anda berbincang dengan Pak Wardoyo. Ini usianya sudah 70 lebih, tapi dia masih semangat untuk beribadah. Pak Wardoyo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Tipiwan, Mas Yasin. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah Mas, semangat. Oke. Ya, Pak Wardoyo, ini kan Pak Wardoyo usianya sudah 71 tahun. Nah, ini tantangannya umrah di bulan suci Ramadan seperti apa? Kalau menurut saya untuk mempersiapkan seperti ini, dari rumah pun sudah kita menyiapkan fisik yang lebih daripada yang biasanya. Untuk di sini perlu ekstra ketat. Dalam arti kata, kita menjelang sholat, terutama sholat asar, maghrib dan isya, itu kita mempersiapkan diri dari setelah zuhur. Jadi tidak ada waktu yang boleh katakan terbuang di masjid. Jadi kita harapkan mungkin kalau kita mempunyai fisik ini, pengennya saya tinggal di masjid untuk 24 jamnya. Soalnya kalau misalnya kita sholatnya datang ke masjid mendekati sholat, udah nggak ada tempat Pak ya, merasakan itu Pak. Betul sekali Mas. Dengan hari ini pun saya berjuang mati-matian untuk mendapatkan tempat mau sholat asar. Jadi di situ luar biasa perjuangannya. Padahal saya berangkat dari rumah 2:30. Itu berarti 1 jam sebelum padahal ya. 1 jam sebelum ataupun lebih dari itu lebih baik daripada pas-pasan. Kalau pas-pasan nanti jatuhnya ada di pelataran. Kalau pelataran itu kalau menurut saya kelihatannya kurang abdol daripada di dalam masjidnya. Betul. Nah, ini kan Pak Wardoyo juga sempat dulu pada saat tidak bulan suci Ramadan. Kira-kira bedanya apa Pak kalau bisa dibandingkan? Kalau perbedaan di bulan-bulan sebelumnya, umroh sebelumnya, kepadatan tidak separah pada ini. Jadi walaupun ramai, tapi nggak separah seperti bulan-bulan Ramadan. Soalnya, kalau menurut, anggaplah pendapat semua jamaah, Ramadan diutamakan daripada umroh biasa. Jadi dari situ, semua aktivitas antusias dari semua jamaah itu tersatu di bulan suci Ramadan saat ini. Pak Doyo, ini kan saya sebagai anak muda pada saat jalan keluar masjid sampai ke hotel ini betul-betul capek sekali Pak. Belum lagi jarak yang jauh, kemudian kita dempet-dempetan juga. Pak Doyo merasakan nggak seperti itu pada saat pulang dari masjid ke hotel Pak? Awal-awal kita merasakan untuk anggaplah kaki pegal-pegal. Tapi sejauh ini setelah kita jalanin dari Madinah sampai Mekah sudah beberapa hari ini, rasa pegal dan letih itu sudah hilang sama sekali. Yang ada tinggal semangat. Oke, betul. Berarti terkalahkan dengan nikmatnya ibadah, Pak ya? Betul sekali, Mas. Kita di sini tidak memerlukan apa-apa kecuali untuk ibadah. Seandainya umpamanya ada kekurangan dari kita punya penginapan, itu pun tidak terjadi masalah terhadap diri saya terutama. Siap.
Makasih banyak Pak Erdoya, semangat terus Pak ya. Ya, Ini terima pemirsa kasih, jadi Bung Adi. inspirasi kita juga, usianya sudah 70 tahun lebih tapi tetap semangat loh. Selalu datang 1 jam sebelum sholat dan selalu sholat jamaah di masjid. Nah itu adalah suasana terkini Rendra dan juga Yomi mengenai kepadatan di Masjidil Haram. Sementara yang dapat kami kabarkan kembali ke Anda di Jakarta. Baik Yasin, sedikit tips untuk para jamaah nih bagi yang ingin melaksanakan ibadah di sana. Baiknya ini berangkatnya kapan? Misalnya akan melaksanakan sholat asar, kemudian berangkat kapan, kemudian dilanjutkan seperti itu ya menuju ke sholat maghrib, isya, dan kemudian tarawih begitu Yasin. Ya betul sekali Yomi. Jadi memang kalau saya amati pola dari jemaah yang ada di sini, biasanya mereka ini yang paling dominan itu adalah menjalankan ibadah sholat asar disambung dengan sholat maghrib sampai dengan sholat tarawih seperti itu. Dan mereka tidak pulang. Dan biasanya untuk sholat subuh mereka lanjutkan sampai dengan sholat duha, nanti mereka istirahat tidur dulu, nanti sholat zuhur, kemudian setelah sholat zuhur biasanya mereka ini balik lagi untuk melakukan tidur siang, barulah nanti sekitar pukul 2 ini semua jalanan sudah mulai ramai lagi, sebab pukul 2 itu semua orang sudah mulai berebut untuk persiapan nanti sholat asar. Kami apabila misalnya mendekati sekitar setengah jam itu wassalam, nggak akan dapat lagi tempat di dalam masjid, paling-paling hanya dapat di pelataran, dan kebanyakan juga dari mereka itu dapatnya di depan toko-toko seperti itu. Jadi perjuangannya sangat kuat, tapi ya tetap dinikmati dan apa ya yang namanya kita juga buat ibadah seperti itu. Jadi tetap nikmat, apalagi di tanah suci seperti itu. Begitu ya Umi. Yasin, lalu apakah jika kita dapat sholat di pelataran seperti itu karena tidak bisa masuk, ini apakah tetap ramai juga suasana di luarnya? Ya Rendra, sangat ramai sekali. Jadi kalau dengan kuota Masjidil Haram 2,5 juta itu mungkin sekitar hampir 1 juta lebihnya itu berada di pelataran. Dikarenakan pelataran ini tidak hanya di bagian yang sudah menyatu dengan Masjidil Haram saja, maupun itu termasuk yang saat ini area yang sudah dilakukan perluasan, tapi termasuk juga jalan-jalan raya, kemudian di depan pertokoan itu saat ini sudah dijadikan alat tempat sholat semua. Bahkan sekitar setengah kilometer dari titik saya mengabarkan saat ini, di depan hotel, di depan toko pada saat sholat taraweh, ini semuanya sudah terbentang sajadah semua. Jadi mungkin mereka yang menginap di hotel yang setengah kilometer dari sini, pada saat keluar hotel ya sudah mereka tinggal membentangkan sajadah, sudah langsung bisa sholat seperti itu saking banyaknya. Bahkan kami tadi karena dapat di area perluasan Masjidil Haram, sehingga kami tadi harus muter ke belakang, makanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke sana, dan balik ke sini pun kurang lebih 1,5 jam lebih tadi untuk sampai ke titik ini. Seperti itu Rendra. Baik, Yasin, jika para jamaah itu menghabiskan waktu sepanjang hari bahkan sepanjang malam berada di Masjidil Haram, apakah perbekalan yang harus dibawa yang sangat penting sehingga kita tidak harus bolak-balik menuju ke penginapan seperti itu, Yasin? Nah, ya, jadi ternyata memang jamaah di sini itu sudah berpengalaman, jadi mereka menularkan pengalaman itu. Nah, biasanya mereka ini box makan sudah disiapkan, nanti catering dari hotel mengisi box makan tersebut sehingga mereka bawa ke Masjidil Haram. Tapi ternyata peraturan yang ada di Masjidil Haram ini pada saat kita berada di dalam itu tidak boleh makan makanan berat seperti contohnya nasi seperti itu, hanya diperbolehkan seperti makan roti saja. Nah, untuk makan nasi ini bagi jamaah nanti mereka sempat keluar dulu, kemudian tempat mereka dititipkan kepada jemaah yang ada di sampingnya. Ini adalah strategi mereka. Sementara apabila kita makan makanan berat seperti nasi, itu diharuskan keluar dari masjid dulu dan bisa makan di area pelataran. Dan uniknya Yaumi, ternyata di Masjidil Haram itu juga ada semacam kenakalan-kenakalan. Jadi banyak juga jemaah yang dari luar negeri maupun pokoknya adalah dari beberapa negara yang mereka ini menjual staffnya mereka. Jadi mereka biasanya meletakkan satu sajadah lagi di samping mereka yang sebetulnya itu tidak ada orangnya, tapi di saat nanti kita sudah kepepet, sudah waktunya iqomah, itu mereka jual. Jadi pada saat kita lewat, Pak ini kosong, mereka menandakan dengan meminta uang seperti itu. Ternyata kenakalan-kenakalan ini banyak juga ditemui di sini Yaumi. Baik, terima kasih Yasin Idris mengabarkan langsung dari Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda.